diecast, sepatu, TCG, atau yang paling legend, batu aki. Sebuah cincin dengan batu berkilau yang sempat menguasai Indonesia. Saking demamnya, batu aki di masa itu bisa dibanderol seharga puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Tapi kemana cincin ini sekarang? Jadi inilah bagaimana pecahnya gelembung batu aki. Batu aki bukan berawal sebagai dari cincin mahal, melainkan hobi yang sangat segmented. Cincin ini ada bukan karena estetikanya, tapi dipercaya sebagai cincin yang sakti. Mulai dari mengandung kodam pelindung, pengasihan, sampai ilmu kebal. Batu akinya pun bervariatif, mulai dari batu bacan, safir, zamrud, ruby, giok, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya pada tahun 2014 ketika tokoh sekelas Presiden SBY kedapatan memakai dan menghadiahkan cincin ini ke pemimpin dunia. Jelas persepsi publik langsung bergeser 180 derajat. Batu aki mendadak lepas dari citra klinik dan naik kelas menjadi simbol status sosial yang elit. Semua orang mulai berjualan batu aki, media massa juga sudah mulai menggoreng. Batu aki akhirnya menjadi tren paling random di Indonesia. Masih ingatkah kalian ketika keluar terdengar suara gerinda di pinggir jalan? Atau teringatkah kalian bagaimana banyaknya kios batu aki pada masa itu? Fenomena ini jelas membuat harga batu aki yang awalnya ratusan hingga jutaan rupiah saja berujung terus naik dan naik hingga ratusan juta rupiah. Jelas di sini yang membeli batu aki bukanlah para kolektor lagi, tapi orang-orang baru yang berharap cincin ini bisa menjadi sebagai wadah investasi. Terdengar cukup familiar ya. Logika keuangan pada saat itu seolah sudah benar-benar kacau. Mereka nekat menguras tabungan, menjual motor, bahkan menukar mobil demi sebongkah batu mentah yang belum tentu ya pas dipotong isinya bagus juga. Semua orang seperti merasa sedang memegang emas masa depan. Di titik ini, batu aki bukan lagi dinilai karena keindahannya, tapi karena spekulasi dan narasi yang dibuat oleh para penjual dan komunitasnya juga. Lagi-lagi terdengar familiar. Lucunya batu aki ini tidak bertahan lama. Gelembung tren ini langsung pecah hanya dalam waktu 1 tahun saja. Tahun 2015 batu aki memang resmi mencapai harga tertingginya. Tapi masalahnya supply-nya sudah terlalu banyak, sedangkan daya beli terus menurun. Selain akibat faktor memang masa trennya udah habis aja, faktor seperti harga cincin yang sudah terlalu mahal dan situasi ekonomi yang tidak menentu sangat mempengaruhi pecahnya tren ini. Dan ketika supply terlalu banyak tapi ya demand-nya menurun, jelas harga jualnya anjlok. Batu aki sudah tidak laku lagi karena jika ingin membeli harganya sudah terlalu mahal, dan ketika ingin menjual ya harga juga sudah turun banget dari harga beli. Batu aki akhirnya kembali menjadi cincin biasa yang segmented lagi. Fenomena ini sebenarnya mirip sekali dengan apa yang pernah terjadi di era-era kita sekarang. Manusia dari zaman batu aki sampai zaman hobi digital sekarang punya kelemahan psikologis yang sama. Ketika sebuah barang hobi digoreng narasinya, fungsinya bergeser dari kesenangan pribadi menjadi alat spekulasi cuan yang cepat. NFT, mainan koleksi, atau mungkin dulu ada tanaman hias. Barang-barang tadi adalah barang yang bisa mahal bukan karena fungsi, tapi spekulasi sosial. Dan ya ketika masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan barang-barang ini, ya nilainya sudah nggak ada. Para ekonom sering menyebut fenomena ini sebagai monkey business, yakni sebuah trik pasar di mana harga barang sengaja digoreng tinggi-tinggi oleh sekelompok spekulan lewat narasi yang palsu. Lalu begitu harganya sudah di puncak, ya mereka kabur membawa uang dan menumbalkan orang-orang awam yang telat keluar dari pasar. Sadar atau enggak, zaman sekarang pun masih sering terjebak di lubang yang mirip-mirip, hanya beda casing aja. Era NFT pada tahun 2021 di mana orang-orang rela buang miliaran rupiah demi hak kepemilikan gambar monyet digital karena percaya harganya bakal naik terus. Tapi begitu spekulannya keluar dari pasar,
ya harganya hancur mendekati 0 rupiah. Pola yang sama persis juga terjadi saat para scalper ngeborong mainan koleksi yang lagi viral demi bisa ngegoreng harganya berkali-kali lipat di marketplace. Semua industri hobi modern ini meniru template yang sama dari kehancuran batu aki. Datang dengan hype, digoreng lagi, dibeli oleh orang yang FOMO, lalu ya pecah menyisakan kerugian semata. Batu aki sebenarnya hanya kembali ke habitat aslinya, yaitu sebuah barang koleksi segmented yang memiliki nilai berdasarkan narasi komunitasnya saja. Sama seperti kartu TCG, diecast, atau sepatu. Barang-barang ini pada dasarnya hanyalah barang hobi. Yang membelinya jelas adalah orang yang memang menyukainya. Kalian suka koleksi batu aki, koleksi sepatu, ataupun koleksi mainan, ya beli-beli aja. Barang-barang ini bukan dibuat untuk kalian yang hanya mencari uangnya saja. Karena secara ekonomi, barang-barang seperti ini memiliki nilai yang sangat bergantung dengan narasi atau hype-nya saja. Ketika hype-nya sudah hilang, barang-barang ini ya nilainya menurun atau bahkan ya sudah tidak ada lagi. Dan semua ini sudah sempat gue bahas di video gue yang ini. Kalian bisa cek aja. Kalian yang hanya mengincar uangnya saja, jelas akan menangis karena merasa rugi ketika barang ini hype-nya turun. Sedangkan yang membeli karena memang hobinya dan suka dengan barangnya, ya jelas sudah gak peduli. Karena mereka tetap bisa menikmati barang-barang tersebut meskipun nilainya sudah tidak ada. Pada akhirnya, barang-barang seperti ini bukanlah investasi. Mau sampai kapan barang hobi terus dirusak dengan adanya orang-orang FOMO yang hanya melihat dari gorengannya aja? Karena esensi tertinggi dari sebuah hobi adalah kepuasan batin, bukan spekulasi keuntungan. Batu aki tidak peduli masanya sudah hilang, karena justru mereka hanya menyisakan para kolektor sejati yang emang tulus menghargai nilai seninya dari cincin tersebut. Jadi belilah sesuatu karena kalian memang suka dan sangat bahagia ketika merawatnya, bukan karena takut tertinggal seperti yang sudah-sudah. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang masih menjual batu cincin ini di daerah kalian? Coba komen juga. Fenomena batu aki ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk media-media yang punya embel-embel investasi, padahal nilainya tidak ada dan hanya bergantung pada spekulasi. Jangan sampai kita FOMO pada fenomena-fenomena goreng-goreng menggoreng ini lagi. Terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah support lebih di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.